Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها ولا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة syafi'an li ashabih. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Dewan Pembina Masjid Al-Kautsar, Bapak Haji Edi Setiadi, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, di sini hadir ada 37 yang hadir di Zoom ini. Mudah-mudahan di kesempatan siang yang berbahagia ini menjadikan kita semua insya Allah menjadi hamba-hamba Allah yang taat, hamba-hamba Allah yang patuh, hamba-hamba Allah yang insya Allah puasanya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus puasa kita mudah-mudahan memperoleh derajat orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, para hadirin yang hadir di kajian Zoom, kajian Ramadan, Masjid Al-Kautsar LPPI. Kali ini kita akan membahas satu tema yang menarik yang diberikan oleh panitia ke saya. Kebetulan eh, doktor saya di bidang ilmu Al-Quran dan tafsir dan juga mengampu di baik di Pascasarjana, baik di S1, S2, S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta maupun di program pendidikan kader mufassir, pendidikan kader ulama yang diadakan oleh LPDP Kementerian Keuangan bekerja sama dengan perguruan tinggi Universitas Perguruan Tinggi PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, menyelami makna dan hikmah Al-Quran, memperkuat iman di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membahas tentang Al-Quran, Al-Quran itu digambarkan oleh para ulama sebagai ma'dubatullah. Ma'dubatullah itu adalah eh, hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghidangkan ya hidangan yang begitu nikmat, begitu lezat, begitu banyak ya. Hidangan itu adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau kita hari ini menikmati hidangan yang terlezat, yang terenak, maka hidangan itu sesungguhnya ada pada Al-Qur'anul Karim. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah
menyebutkan atau para ulama menyebutkan bahwa Al-Quran adalah Maidatullah, hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan hidangan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang meracik adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menyajikan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama memberikan panduan kepada kita, zikir yang paling baik adalah zikir membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, obat yang terbaik adalah Al-Qur'anul Karim. Bahkan salah satu nama Al-Qur'an itu sendiri menyebutkan syifa, ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Itu salah satu makna dari Al-Qur'an adalah syifa, sebagai obat, sebagai penawar. Atau di ayat yang lain Allah menyebutkan bahwa nama lain dari Al-Quran itu hudan, sebagai petunjuk. Ya. Jadi tidak ada kompas yang terbaik, baik panduan di dunia, lebih-lebih lagi panduan di akhirat. Panduan itu, kompas itu adalah Al-Quranul Karim. Bahkan Abdullah Ad-Darraj menyebutkan Al-Quran itu laksana mutiara. Kita tahu bahwa mutiara itu menyinarkan kilauannya dari semua aspek. Dari aspek depan, aspek belakang, samping kanan, samping kiri, atas, bawah. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu menyinari dari seluruh aspek. Ada yang ahli arkeologi. Al-Quran berbicara juga terkait dengan arkeolog. Seorang saintis, ya, maka Al-Quran juga berbicara tentang sains. Seorang kedokteran yang ahli di bidang kedokteran, Allah juga berbicara ayat-ayat kedokteran. Seorang sejarawan, ya, Al-Quran juga berbicara tentang sejarah, tentang pertanian, tentang hubungan masyarakat, tentang hukum, tentang astronomi, ekologi, ekonomi, dan lain sebagainya. Maka ketika kita ahli di bidang apapun, maka dekati Al-Quran dengan pendekatan kita, dengan keahlian kita, maka Al-Quran akan menerangi dan menyinari sesuai dengan apa yang kita ahlikan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Al-Quran yang demikian agung, yang demikian mulia, kemuliaannya itu Masya Allah, ketika makhluk-makhluk Allah dilekatkan dengan Al-Quran, maka pasti Allah muliakan. Kita lihat, kita diberikan malam dalam setahun tidak kurang dari misalnya 360 atau 363 hari, 363 malam. Sesungguhnya malam-malam itu biasa saja. Malam itu tidak ada satu keistimewaan dengan malam-malam yang lain. Tetapi coba kita lihat, ketika malam itu digandengkan atau disandingkan dengan Al-Quran, ketika malam itu dilekatkan dengan Al-Quran, maka malam itu berubah nilainya menjadi malam yang begitu mulia, malam yang agung, yang dalam gambaran Al-Quran, malam itu dikenal dengan Lailatul Qadar. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, kata Allah, di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, kata Allah. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan atau setara dengan 83 tahun. Pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kenapa malam itu menjadi malam yang istimewa? Ketika kita beribadah di malam hari itu, maka tercatat kebaikannya setara dengan ibadah 83 tahun.
Kita qiyamul lail 1 rakaat misalnya, malam itu kemudian kita dapatkan Lailatul Qadar, maka 1 rakaat itu setara dengan kebaikannya 83 tahun kita mengerjakan qiyamul lail itu. Sedekah di malam hari itu, maka ketika Lailatul Qadar diturun di malam hari itu, maka sedekah kita sama setara dengan sedekah sepanjang 83 tahun. Nah, pertanyaannya, kenapa malam itu menjadi malam yang istimewa? Jawabannya, malam itu adalah malam turunnya Al-Quran. Ketika malam itu dilekatkan dengan Al-Quran, nempel kepada Al-Quran, maka malam itu menjadi malam yang mulia, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sini malah dada-dada, aku kan udah ada. Bapak Ibu sekalian Anjir yang malah udah ada. dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini malam, lalu ada bulan, kita diberikan bulan. Bulan Allah memberikan kita 12 bulan. Dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Bulan-bulan itu menjadi bulan-bulan yang sesungguhnya tidak ada keistimewaan tersendiri, tidak ada satu keunggulan apapun, tetapi begitu bulan itu dilekatkan dengan Al-Quran, bulan itu ketika diturunkan Al-Quran, maka bulan itu menjadi bulan yang mulia. Yang dalam Al-Quran dijelaskan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di dalamnya diturunkan Al-Quran, yang fungsi Al-Quran itu sebagai petunjuk dan pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Kemuliaan-kemuliaan Ramadan itu tercermin ketika Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka Ramadan pun menjadi bulan yang begitu mulia dan begitu agung. Amalan-amalan sunnah kita kerjakan di bulan Ramadan ini, kata Nabi, maka berpahala seperti kita mengerjakan yang wajib. Amalan wajib kita kerjakan di bulan Ramadan, maka kata Nabi akan dilipat gandakan 70 sampai 100 kali kebaikannya. Bahkan kebaikan-kebaikan Ramadan, syahrun azimun, syahrun mubarak, bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan berkah, keberkahan Ramadan itu tercermin karena Al-Quran turun di bulan Ramadan. Begitu hebat, begitu mulia, begitu luar biasa Al-Quran. Bahkan orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang hamalatul Quran, orang yang sehari-harinya membasahi diri lisannya dengan membaca Al-Quran, menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, orang yang hamalatul Quran, apa Nabi sebutkan? Orang yang hamalatul Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran, maka disebut oleh baginda Rasul sebagai ahlullah, menjadi keluarganya Allah. Ya. Jadi kita ini yang mengkaji Al-Quran, yang menyibukkan Al-Quran dengan kegiatan kita sehari-hari, bahkan bukan hanya kita baca, bukan hanya kita kaji, bukan hanya kita riset ya, tetapi mampu mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, maka disitulah kita menjadi keluarganya Allah. Menjadi keluarganya raja, keluarganya presiden, saja sudah luar biasa mulia, apatah lagi ini adalah dianggap sebagai keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada pula tempat, Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah, tempat itu dulu misalnya di 3 milenium yang lalu atau 5 milenium yang lalu, tempat itu
panas, kering, tandus, tidak ada orang yang mau datang di tempat itu. Tetapi begitu Al-Quran turun di tempat itu, maka tempat itu menjadi mulia. Apa kemuliaannya? Tempat itu yang menjadi tempat turunnya Al-Quran, yakni Makkah dan Madinah. Subhanallah. Di Makkah ada Masjidil Haram, yang kata Nabi, sholat 1 rakaat di Masjidil Haram setara dengan 100.000 rakaat di tempat yang lain. Masya Allah. Lalu kita sholat di Masjid Nabawi, yang juga tempat turunnya Al-Quran di Madinah. Sholat di Masjid Nabawi, maka kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sama seperti kita salat 1.000 rakaat di tempat yang lain. Itu baru 1 rakaat. Bagaimana kalau 2 rakaat? Bagaimana kalau 4 rakaat? Bagaimana kalau 10 rakaat, 11 rakaat, 23 rakaat, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemuliaan itu lagi-lagi karena Al-Quran disematkan di tempat itu, maka tempat itu pun menjadi mulia. Bahkan 2 tempat yang menjadi tempat turunnya Al-Quran, yakni Makkah dan Madinah, dikenal sebagai Al-Haramain Asy-Syarifain, 2 kota suci yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kalau kepada manusia? Kalau tadi bulan, kalau tadi ada malam, lalu ada tempat. Bagaimana kepada manusianya yang menerima Al-Quran? Yang menerima wahyu berupa Al-Quran adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya, para pemimpin, para nabi dan rasul. Yang kita wajib ketahui ada 25 nabi dan rasul. Tetapi jumlah nabi dan rasul itu sesungguhnya sampai ribuan, ribuan para nabi, ya. Dan penghulu, ya, pemimpin para nabi itu ternyata disematkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Pertanyaannya, kenapa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi para pemimpinnya para nabi? Bukankah Nabi Muhammad itu adalah Khatamul Anbiya wal Mursalin, nabi terakhir, nabi penutup, nabi dan rasul terakhir? Tetapi nabi penutup, nabi terakhir ternyata menjadi pemimpin para nabi, menjadi penghulu para nabi. Tidak penghulunya itu Nabiullah Adam, tidak Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, dan seterusnya. Tetapi yang menjadi penghulu dari para nabi itu ternyata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan derajat begitu tinggi dibanding para nabi-nabi yang lain? Bahkan kelak di akhirat kita semua, atau bahkan umat-umat yang lain, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaatul uzma, menjadi penolong buat kita semua, bukan hanya umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga seluruh umat manusia diberikan syafaatul udmah oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, kenapa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu mulia, menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu, pemimpin para nabi dan rasul? Ternyata jawabannya lagi-lagi karena Al-Quran turun kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga bisa menjadi manusia mulia. Umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bisa juga menjadi manusia mulia, sebagaimana dikabarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mau mulia? Caranya, kata baginda Rasul, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian, kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah manusia yang mau belajar Al-Quran, dan ternyata bukan hanya belajar Al-Quran, juga yang mengajarkannya. Sama-sama khairukum.
kita secara pribadi mau menjadi manusia terbaik, karyawan terbaik, suami terbaik, ya, masyarakat terbaik, warga negara terbaik, jawabannya adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Ketika kita belajar Al-Qur'an, ketika kita mengajarkan Al-Qur'an, maka itu sesungguhnya sudah menjadi generasi terbaik menurut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedemikian mulianya makna dari Al-Qur'an itu yang menyematkan diri, yang melibatkan diri terhadap Al-Quran maka akan dimuliakan. Maka makna Al-Quran itu Al-Quran itu berasal dari qara'a yaqra'u Qur'anan. Qara'a yaqra'u Qur'an. Quran atau qara'a itu terambil dari apa namanya? Quran itu terambil dari qara'a yaqra'u. Fi'il amarnya iqra. Ya. Misalnya di surah eh, yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Iqra itu artinya membaca, bacalah. Kalau iqra bacalah, qara artinya membaca. Apa yang dibaca? Al-Qur'anul Karim. Kendati misalnya di surah Al-Alaq itu ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertahanus di Gua Hira, menyendiri baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu turunlah ayat Iqra yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ada dua respon dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan riwayat. Respon yang pertama, sebagaimana yang kita ketahui, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Ma ana biqari. Ketika itu pula malaikat Jibril kembali memeluk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seraya kembali mengucapkan Iqra, dan ketika itu pula baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab Ma ana biqari. Sampai tiga kali, keempat kalinya baru kemudian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah. Memang respon Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama adalah Rasul katakan ketika Jibril mengatakan Iqra, respon pertama baginda Rasul adalah Ma ana biqari. Aku tidak bisa baca. Iqra, kata malaikat Jibril. Kembali Rasul mengatakan Ma ana biqari. Iqra, kata malaikat Jibril. Ma ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan berarti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerti betul, tidak bisa mengucapkan Iqra, tetapi memang membaca Al-Quran itu bukan hanya to read, bukan hanya untuk dibaca, tetapi bagaimana kita memahami, ya, bagaimana kita mengamalkan isi dari Al-Quranul Karim. Sebagaimana para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi menyampaikan ayat yang turun dari malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ajarkan kepada para sahabatnya, dan para sahabatnya, jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menerima dengan setulus hati dan menghafalnya, ya. Jadi tradisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menghafal Al-Qur'an. Bahkan bukan hanya berhenti di tingkat menghafal Al-Quran, Bapak sekalian. Para sahabat juga tidak mau melanjutkan ke hafalan berikutnya sebelum mereka mengamalkan apa yang sudah dihafalnya. Masya Allah. Kalau kita misalnya belajar basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim, maka butuh proses waktu bertahun-tahun atau bahkan sampai akhir hayat kita, kita rasanya belum belum sempurna
mengamalkan hanya satu ayat saja, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita tidak bisa sempurna? Coba kita perhatikan. Bismillah, dengan nama Allah. Betulkah kita sudah mengamalkan yang satu penggalan kata saja? Bismillah. Dua kata dalam dalam satu ucapan Bismillah dengan nama Allah. Betulkah dalam keseharian kita semua menyebut nama Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita mau aktivitas yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bekerja Allah Subhanahu wa taala yang kita ingat, yang kita ucapkan, yang kita lafalkan keseharian kita dalam lisan kita maupun hati kita, kedipan mata kita, detak jantung kita, pendengaran kita, gerak langkah kita, semuanya kita arahkan, kita kuatkan dengan Bismillah, dengan nama Allah. Bismillah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Maha Kasih. Ar-Rahim, Maha Sayang. Ar-Rahman, memang kata para ulama, adalah kasih sayangnya Allah di dunia. Jadi Allah tidak melihat dari sisi agamanya, dari sisi rasnya, dari sisi sukunya, dari sisi apapun. Allah di dunia ini memberikan Ar-Rahman. Kendati dia musyrik kepada Allah, kendati dia masih melakukan maksiat, tetapi rahmannya Allah Subhanahu wa taala tetap ada di dunia ini kepada siapapun, diberikan oleh Allah kepada siapapun, kepada agama apapun. Tetapi oleh kata para ulama, Ar-Rahim tidak demikian dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim, maha kasih sayangnya Allah, hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada Nabi dan Rasul. Dialah yang akan mendapatkan Ar-Rahim. Itu baru satu ayat, ya. Kita menyebut nama Allah, ya, dimanapun, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, lalu kemudian kita berkasih sayang. Ar-Rahman Ar-Rahim artinya Allah Maha Kasih, Maha Sayang. Sudahkah ada pada jiwa kita, diri kita semua, memastikan kita semua adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang, tidak menjadi manusia yang arogan. Manusia yang arogan itu bertentangan dengan makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Temperamen, manusia yang temperamen itu bertentangan dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka ketika kita menyifati dirinya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, mampu mengamalkan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka tutur kata kita lembut. Apa yang kita ucapkan tidak menyakiti orang lain, ya. Gerak langkahnya, gerak langkah Ar-Rahman Ar-Rahim dalam rangka kasih sayang seperti kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika turun surah Al-Alaq yang dibimbing oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sikap yang kedua. Sikap yang kedua adalah Nabi mengatakan, Ma aqra, apa yang aku baca. Iqra, kata kata Jibril, Ma aqra, kata baginda Rasul. Iqra, kata Jibril, Ma aqra, apa yang aku baca. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang dari sisi semantik, dari sisi leksikologi, ya, di dalam surah Al-Alaq ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Memang di ayat ini tidak ada maf'ulnya, tidak ada objeknya. Iqra, bacalah. Apa yang dibaca? Ternyata di rentetan ayat pertama ini tidak disebutkan apa yang harus dibaca. Sehingga para ulama menjabarkan, menjelaskan, menafsirkan, kalau begitu, Iqra, yang dibaca adalah bukan hanya Al-Quran, ya, tetapi kita baca juga situasi, kita baca juga kondisi, kita baca juga politik, kita baca juga sosial ekonomi, kita baca juga budaya,
kita baca juga apa namanya? Baca secara secara tekstual maupun secara kontekstual, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Maka oleh para ulama, Al-Quran ini bukan hanya qauliyah, ya bukan hanya yang kita baca, tetapi ada ayat-ayat, bukan hanya saja ayat-ayat qauliyah sebagaimana termaktub di 30 juz Al-Qur'an, di 114 surah Al-Qur'an, tetapi ada juga ayat-ayat ayat-ayat kauniyah. Allah juga menunjukkan kekuasaannya dengan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang Allah tunjukkan dengan alam semesta ini. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan awan, Allah ciptakan galaksi-galaksi. Itu semuanya adalah perwujudan, pertampakan dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adanya siang, adanya malam, adanya hujan, adanya laut, adanya gunung, itu semua adalah ayat-ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan semua beredar sesuai dengan garis edarnya. Seandainya apa namanya planet-planet yang ada di langit itu tidak sesuai dengan garis edarnya, maka apa yang terjadi? Bintang-bintang akan bertabrakan, galaksi-galaksi akan bertabrakan, dan itulah namanya kiamat. Tetapi mereka, makhluk-makhluk Allah, ayat-ayat kauniyah itu masing-masing beredar di garis edarnya sesuai dengan sunnatullah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas ketika Sayyidah Aisyah ditanya, baginda Rasul adalah makhluk yang luar biasa, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-firman-Nya. Disebutkan misalnya Nabi itu uswatun hasanah. Tidak ada contoh yang terbaik, tidak ada contoh tauladan yang terbaik kecuali tauladan itu ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tutur kata baginda Rasul kecuali tutur kata itu memiliki akhlakul karimah. Allah juga menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang begitu mulia, memiliki akhlak yang begitu agung, ya. Ini adalah pujian-pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan dakwahnya, Nabi dicaci maki, diludahi, senyum, dilempari kotoran, dilempari batu, dijawab dengan doa. Ketika Nabi berdakwah di Bukit Taif, penduduk Taif bukannya menyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disambut oleh penduduk Madinah, penduduk Yasrib, yang ketika baginda Rasulullah melakukan perjalanan hijrahnya dari Makkah menuju Madinah dengan salawat badarnya, Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'. Itu gambaran penyambutan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyambutan dari penduduk Yasrib yang kemudian menjadi Madinah Al-Munawwarah. Tetapi tidak dengan penduduk Taif, Bapak sekalian. Ketika Nabi berdakwah di Bukit Taif, Nabi justru disambut dengan hujanan batu sehingga pelipis Rasulullah berdarah, kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdarah. Pertanyaannya, apakah Nabi marah? Ternyata tidak. Bahkan, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada tawaran dari malaikat Jibril, "Ya Muhammad, seandainya engkau mau, maka akan aku timpakan gunung Taif itu kepada penduduk Taif." Apa kata Nabi? "Jangan wahai Jibril." Justru baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas sambitan-sambitan dari penduduk Taif itu dengan doa. Doa yang populer yang kita kenal dan bisa kita amalkan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun.
Duhai Allah, berikan hidayah kepada kaumku, berikan pengetahuan kepada mereka, berikan bimbingan, berikan petunjuk kepada kaumku, kaum Taif. Mereka melakukan demikian fa innahum la ya'lamun. Karena mereka ketidaktahuan, maka mereka melakukan hal-hal yang melukai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izin Pak Ustadz, mungkin waktunya 5 menit lagi ya Pak, sebelum kita Baik, ke sesi baik, tanya jawab seperti itu Pak Ustadz. baik. Terima kasih. 13.15 insya Allah selesai ya. Setelah itu baru tanya jawab. Saya lanjutkan. Terima kasih Mas Davi. Eh, Rasul yang begitu mulia, yang tidak menjawab dengan keangkuhan, tidak menjawab dengan kembali melakukan eh, kekerasan terhadap kaum Taif. Sehingga ketika Sayyidah Aisyah ditanya, ya Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, begitu mulia akhlak Nabi, begitu mulia akhlak Rasulullah, dicaci maki tidak pernah marah, diludahi senyum. Apa yang membuat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam demikian mulia dan istimewa? Apa jawaban dari Sayyidah Aisyah? Kata Sayyidah Aisyah, akhlak model apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demikian hebat, demikian mulia itu, kata para sahabat? Jawab Sayyidah Aisyah, kana khuluquhul Quran. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam demikian mulia karena baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata akhlak baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita mau mulia seperti mulianya baginda Rasul, mau berakhlak seperti akhlaknya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah kitab terbesar dan ternyata menjadi akhlak dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia yang bisa saya sampaikan. 45 menit saya sudah berbicara. Tentu mungkin ada hal-hal yang perlu ditambahkan oleh Bapak Ibu sekalian atau mungkin ada yang perlu ditanyakan. Untuk itu saya serahkan kembali ke Mas Davi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mohon maaf karena keterbatasan waktu Pak Ustadz. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin ada pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan kepada Bapak Ustadz. Boleh melalui fitur chat yang ada pada Zoom ataupun mengunmute mikrofon pada eh, perangkat yang Bapak Ibu gunakan langsung untuk bertanya kepada Pak Ustadz Hasani juga boleh kami persilakan. Baik, mungkin izin Pak Ustadz ada 2 pertanyaan sebelum nanti mungkin ada pertanyaan lanjutan dari para hadirin yang hadir. Ya, Eh, yang pertama Pak Ustadz, eh, bagaimana kita bisa menjaga konsistensi dalam menjalankan ibadah, membaca Al-Quran, dan berdoa secara rutin selama bulan Ramadan, dan cara menjaga semangat dan kekhusyuan dalam beribadah di tengah kesibukan sehari-hari kita selama bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, Pak Ustadz, bagaimana kita bisa menggunakan bulan Ramadan sebagai momen refleksi untuk mengevaluasi diri kita dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama. Seperti itu Pak Ustadz. Mohon arahannya. baik. Untuk menjaga spirit kita dalam mentadabburi Al-Quran, ada satu hadis yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Edi tadi ya, di awal, untuk memberikan semangat kepada kita. Di hadis itu, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifu harfun walamu harfun wa mimu harfun.
Siapa yang membaca Al-Quran, kata baginda Nabi, harfan, satu huruf saja. Di sini redaksinya qoro'ah, man qoro'ah harfan. Siapa yang membaca, bukan mengamalkan, bukan menghafal, bukan mentadaburi, bukan menganalisa, dan seterusnya. Tetapi hanya berhenti di qoro'ah. Siapa yang membaca Al-Quran harfan, ya satu huruf saja. Falahu hasanah, maka dia sudah bernilai kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Dan hebatnya kebaikan Al-Quran itu satu huruf bukan bernilai satu kebaikan, tetapi masing-masing hurufnya bernilai 10 kebaikan. Bahkan ketika kita membaca Alif Lam Mim, kata Nabi, tidaklah dihitung satu huruf, walakin alifu harfun, walamu harfun, wa mimu harfun. Tetapi yang kita baca Alif Lam Mim itu alifnya bernilai satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi ketika kita membaca Alif Lam Mim, itu sesungguhnya kita sudah membaca 3 huruf, yang 3 huruf itu bernilai 30 kebaikan. Nah, untuk menjaga konsistensi, maka kebaikan-kebaikan yang kita rasakan hari ini itu bisa jadi adalah kebaikan dari Al-Quran yang kita baca. Kebaikan keluarga, kebaikan dalam berkarir, kebaikan dalam rumah tangga, kebaikan dalam pekerjaan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu bisa jadi adalah kebaikan dari Al-Quran yang kita baca. Lalu yang kedua, terkait dengan apa namanya, konsistensi spirit kita. Memang kita ini sibuk ya. Kita ini ya waktunya Masya Allah terbatas sekali. Kita diberikan umur kan tidak terlalu panjang. Kata Nabi, baina sittin wa sab'in. Antara 60 sampai 73 tahun. Antara 60 sampai 70 tahun saja. Belum lagi dipotong tidur kita. Kalau kita 60 tahun, separuhnya dari kehidupan kita dipotong dengan tidur, berarti hanya 30 tahun. 30 tahun belum lagi amalan-amalan dosa-dosa kita dikurangi lagi. Belum lagi kesalahan-kesalahan kita, maksiat. Belum lagi amalan-amalan kita tidak ikhlas, mungkin tinggal sekian tahun saja. Ya, maka itu spirit kita, eh, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, biar bernilai kebaikan semua, maka jadikan semua aktivitas kita sebagai ibadah. Ya. Membaca Al-Quran, bagaimana seperti konsisten, Baginda Rasul sudah mencontohkan kepada kita di setiap Ramadan, apalagi Ramadan adalah bulan Al-Quran, jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian. Baginda Nabi setidaknya 2 kali hatam Al-Quran, langsung membacanya talaqi di hadapan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Imam Syafi'i, sebagaimana banyak diriwayatkan di Syiarul A'lam An-Nubala, Muhammad Husain Al-Dhahabi menjelaskan bahwa Imam Syafi'i itu membaca Qur'annya di setiap Ramadan tidak kurang dari 60 kali hatam. Atau artinya satu hari bisa hatam 2 kali hatam Al-Quran. Seperti itu Imam Syafi'i. Begitupun imam-imam yang lain, salafus salih yang lain, di setiap Ramadan itu spirit membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran itu besar sekali ya. Ya mestinya ini yang menjadi spirit kita. Tetapi kita juga terbatas waktunya Ustaz. Sambil kerja, apalagi ibu-ibu harus menyiapkan sahur, menyiapkan makanan, bukanya, dan seterusnya. Maka Nabi memberikan satu tips kepada kita yang tips ini bisa kita lakukan kapanpun, dimanapun, dan sangat-sangat ringan sekali. Apa itu? Kata Nabi, kalimatani. Ada 2 kalimat ya, kalimatani. Khafifatani fil lisan. 2 kalimat ini ringan fil kalam ya. Ketika kita mengucapkan di lisan kita, ringan kita baca, kita sampaikan, kita ucapkan.
tetapi khafifatani fil mizan. Timbangannya berat sekali. Ya. Timbangannya amalan ringan, tetapi amalan sedikit, tetapi nilainya tinggi, nilainya berat sekali. Khafifatani, thaqilatani fil mizan. Lalu habibatani ala Rahman. Habibatani. Dua kalimat ini juga Allah senang terhadap dua dua kalimat ini. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Terus kita dawamkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Lagi nyetir baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sambil nyimak apa namanya kajian baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sedang dalam perjalanan baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sambil masak baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat ini ringan kita ucapkan tetapi timbangannya berat dan Allah senang terhadap dua kalimat ini. Demikian Mas Davi. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak dan Ibu hadirin yang hadir. Baik, jika dirasa cukup, mohon izin Pak Ustadz, mungkin mohon berkenan dari Pak Ustadz untuk memimpin doa sebagai penutup pada kajian siang ini, Pak Ustadz. Iya, sebelum saya doa masih ada waktu 6 menit lagi. Mungkin saya akan pakai tambahan 2 menit setelah itu baru doa. Untuk eh, menjaga konsistensi kita dekat dengan Al-Quran, itu dalam rangka menaikkan iman kita, maka Ramadan menjadi jalan, menjadi pintu masuk untuk merubah kebaikan-kebaikan kita, merubah dari yang salah menuju saleh. Ya. Amalan-amalan kita dilipat gandakan di bulan Ramadan. Beramal sunnah, Allah membayar dengan yang wajib. Memberi makan kepada orang yang berpuasa sama seperti kita mendapatkan pahala seperti orang yang menjalankan puasa itu yang kita berikan makan. Ada amalan yang istimewa, ada sholat tarawih di bulan Ramadan. Lalu ada amalan istimewa lagi, ada qiyamul lail di bulan Ramadan. Itu semua dalam rangka meningkatkan iman kita. Apa itu iman? Iman itu artinya tasdiqum bil qalbi wa qaulum bil lisan wa amalum bil arkan. Paling tidak iman kita itu akan baik ketika melewati 3 hal ini. Yang pertama, tasdiqum bil qalbi. Kita meyakini di dalam hati iman amantu billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa bil qadri khairi wa syarri minallahi ta'ala. Setelah itu kita juga mantap lisan kita, kita katakan bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani rukun iman. Lalu kemudian menjalankan syariat-syariat Allah. Dan yang ketiga adalah selain tasdiqum bil qalbi, lalu yang kedua wa qaulum bil lisan, dan yang ketiga adalah wa amalum bil arkan. Apa yang kita tahu, apa yang kita pelajari, apa yang kita baca dari Al-Qur'anul Karim, itu semua kita amalkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Maka insya Allah iman kita akan menjadi naik dengan amal-amal saleh. Iman selalu digandengkan dengan amal saleh. Artinya apa? Tidak cukup dengan mengaku beriman dan wujud dari iman kita itu harus dengan amal-amal saleh, amal kebaikan, tutur kata yang baik, sikap yang baik, ya, menjalankan ibadah-ibadah, bukan hanya menjalankan seperti kewajiban saja, tapi sudah menjadikan kebutuhan. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua dan ini menjadi bagian dari amal-amal saleh
yang insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan puasa kita insya Allah juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan doa di 2 menit terakhir ini. Kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga semua problem-problem kita, problem rumah tangga, mungkin ada yang sakit, semoga Allah sembuhkan. Yang punya hajat, semoga Allah kabulkan semua hajat-hajatnya. Ya, kita juga semoga berdoa, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dan puasa kita insya Allah menjadi puasa yang terbaik di antara puasa-puasa yang sebelumnya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa syai'ulillahi lahum al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua hadirin yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kajian Ramadan dengan siang ini, dan terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ustadz Dr. Haji Ahmad Said MA yang telah berkenan untuk hadir dan menyampaikan tausiah dengan tema menyelami makna dan hikmah Al-Quran, memperkuat iman di bulan Ramadan. Akhir kata, semoga kita semua dapat terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan selama bulan Ramadan, serta menjaga amal ibadah dan kebaikan yang kita telah lakukan. Semoga kita semua dapat bertemu lagi pada acara kajian selanjutnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan membimbing kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz.